Mohon maaf, mungkin di luar waktu ini. Yang kedua singkat ya Pak? Yang itu paling singkat, karena Bapak sekarang maju sebagai calon gubernur DKI. Bisa dijawab, bisa tidak. Apakah Bapak masih menggunakan isu agama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait dengan isu agama dan pilkada, mungkin Pak, saya selalu sampaikan, Pak Louis, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya berilustrasi begini Pak, ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air? Yakin? Yakin. Sekarang harus sekali gini, kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu Pak Louis. Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Oh, belum suruh minum. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali Pak, sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia Pak. Saya tidak punya mikrofon Pak, tidak punya media, tidak bisa bayar buzzer, tidak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Oke? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Itu faktanya. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Mbak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya tuh ngalamin, saya kebalikan Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa Pak framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu Pak. Ya? Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu kira-kira ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tanpa menyebutkan tadi dijelaskan dan dijawab oleh Pak Anies, harapannya kita bisa menangkap semua masukan-masukan tadi. Oke, berikutnya sesi kedua kita buka untuk para ibu-ibu anggota Dewan terpilih. Dipersilakan jika ada. Tidak ada? Ibu-ibu dipersilakan jadi prioritas. Ibu-ibu. Oke. Ya, kalau tidak ada yang lain, teman-teman? Ya, baik. Sisi kiri ada lagi? Tidak? Oke, Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Anies, moderator. Yang tutup poin aja Pak pertanyaannya. Saya Hasren Perjasakti dari Jambi, Merani. Pertama, menurut Pak Anies, perkada APBD itu ideal enggak? Perkada Pak, APBD. APBD. Ya, perkaranya maksudnya bisa didetailkan bagaimana? Perkada, peraturan kepala daerah tentang APBD apabila DPRD tidak mau mengesahkannya. Peraturan.
Peraturan daerah, betul ya? Peraturan kepala daerah. Ada, Pak. Ya, siap. Ideal enggak? Kalau itu dilakukan oleh kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Karena apa yang terjadi di situ kan tidak mungkin terjadi tadi kritik dan lain sebagainya, itu kan karena tidak terakomodir kepentingan DPRD terkait dengan konstituen aspirasi. Karena Pak Anies kan juga ada RPJMD-nya, kita juga ada pokir dan lain sebagainya seperti itu. Ketika itu nggak temu, ideal nggak Pak Anies untuk diperkadakan APBD-nya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak, silakan. Jadi maksudnya bukan pakai perda, tapi perkada gitu ya? Pergub, ya. Perbub, ya. Jadi begini, Pak sekalian. Itu ada aturannya di Kemdagri. Saya nggak hafal aturan rincinya, Pak. Tapi kalau saya melihat bahwa idealnya ini dikeluarkan melalui perda, bukan peraturan kepala daerah, baik bupati, wali kota ataupun gubernur, kecuali dalam kondisi emergensi. Kondisi emergensi apa? Misalnya kemarin ketika pada proses COVID, di mana pembahasan tidak bisa dilakukan dengan jadwal yang baik, kemudian ada urgensi untuk dilakukan perampingan, pemotongan dalam situasi begitu, itu bisa terjadi. Tapi idealnya menurut saya itu dikerjakan melalui perda, seberat apapun itu. Gitu jawabnya. Iya, singkat, jelas, dan semoga bisa padat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Ibu paling depan, silakan. Mikrofon tolong dibantu teman-teman. Ibu di barisan paling depan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Anies ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih khusus saya pribadi. Sebagai kader pelindung, tahun lalu kami tidak diarahkan untuk memilih Bapak. Namun Bapak sangat di mata kami, di mata saya, mempunyai besar hati yang sangat luas. Terutama ketika Bapak datang pada hari ini di Musyawarah Kerja Nasional. Boleh saya mengetahui Bapak kira-kira apa alasannya Bapak berkenan hadir untuk kami pada hari ini? Terima kasih. Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Saya Noviarti Pak dari Kepulauan Riau. Terima kasih. Jadi Bu Novianti, saya juga tahu kira-kira dari jumlah pemilih ini kan bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah, kira-kira gitu. Tapi bagus sekali, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak, sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini pilih teman-teman, tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang, daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu relax juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu perindo milih siapa. Jadi tidak penting, sudah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke
ke depan, itu menengok ke depan. Tapi di 2017 Perindo mendukung Anies di Jakarta, gitu. Iya betul ya. Jadi di Jakarta Perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses Pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati keputusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik.